Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Teknik Informatika, kami akan menjelaskan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Kami beranggotakan dari beberapa mahasiswa. Yang pertama itu adalah bernama Ainul Fuada, saya sendiri Aris Martin Kobar, dan Saskia Eka Cahyani. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Baik, yang pertama yaitu adalah apa itu manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Itulah manajemen proses. Jadi prosesnya itu termanajemen atau terstruktur gitu. Jadi tidak berantakan. Step pertama, step kedua, nah itu kita mengetahuinya. Itulah gunanya dari manajemen proses. Dan sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses. Di antaranya yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, sehingga sistem operasi bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai dengan tujuan agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, melanjutkan proses yang dimana sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Ketika terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Nah, itu adalah nomor 2, melanjutkan proses. Yang ketiga adalah menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi yang dimana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses. Nah, itu ada 3. Ya, tadi itu membuat dan menghapus, melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses. Jadi ya itulah beberapa tugas dan tanggung jawab dari sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang keempat yaitu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses tersebut. Yang kelima, menyediakan mekanisme penanganan deadlock yang dimana deadlock ini merupakan suatu keadaan yang dimana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Deadlock ini sering disebut juga proses yang saling menunggu. Nah, itu adalah mekanisme dari penanganan deadlock. Nah, jadi saling menunggu. Step 1 dikerjakan, step 2 dikerjakan terus sehingga di situ tidak saling bertumpuk. Nah, itulah beberapa tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses dari sistem operasi, yaitu tadi ada 5. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada model proses sistem operasi. Sebelum memanajemen proses, maka harus diketahui terlebih dahulu hal yang paling dasar untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya ada multiprogramming dan pseudoparalel. Yang pertama, multiprogramming yakni melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Yang kedua ada pseudoparalel. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Maka hal tersebut memunculkan beberapa jenis model proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, kita memasuki bahasan selanjutnya yaitu komunikasi antar proses. Apa itu komunikasi antar proses?
Komunikasi antar proses atau interproses communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Kemudian ada cara-cara interproses communication. Yang pertama, sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system yaitu salah satu cara komunikasi antar proses mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Pada cara ini, pembuat program menentukan alamat dan besan memori yang diperlukan. Yang kedua ada PIP. PIP adalah komunikasi sequential antar proses yang saling relasi dan hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan serta komunikasinya secara sequential. Di dalam PIP, urutan informasi yang ada mirip dengan antrian QE. Komunikasi pada PIP hanya mampu digunakan dengan satu arah, dan apabila kita membutuhkan dua arah komunikasi, maka harus ada dua PIP. Untuk yang ketiganya akan dijelaskan oleh rekan saya Saskia Eka Cahyani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, itu ada sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika kedua bagian sistem ini berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat sebuah link komunikasi antar keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu dapat saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Sistem berkirim pesan sangat penting dalam sistem operasi karena dapat diimplementasikan dalam banyak hal seperti pembagian memori, pembagian dan melaksanakan proses yang membutuhkan pengerjaan bersama antara beberapa bagian sistem operasi. Untuk selanjutnya yaitu cara berkomunikasi ada dua, yaitu yang pertama komunikasi langsung. Dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah pesan salah terkirim ke proses yang lain. Karakteristiknya antara lain, link dapat otomatis dibuat. Sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Contoh komunikasi tidak langsung adalah proses mengcompile dan merun sebuah program Java di Notepad++. Apakah program Java ada kesalahan atau error apa tidak? Setelah proses pemanggilan itu, Notepad++ mengirim balasan pesan atau feedback ke CMD berupa informasi ada apa tidaknya error program. Jika tidak ada error, maka proses komunikasi akan berjalan hingga peranan. Dalam proses ini ada ID khusus yang digunakan, misalnya proses pemanggilan atau compile. Pada setiap bahasa pemrograman berbeda, itu menunjukkan ID yang berbeda pula. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, jenis komunikasi ini menggunakan jenis kotak suara atau prot yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi prot mereka. Karakteristik komunikasi ini antara lain hanya terbentuk jika beberapa proses pembagi kotak suara mereka. Sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Link yang dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Contoh komunikasi langsung yaitu send atau P-message
pengiriman sebuah pesan ke proses P. Receive atau Q message menerima sebuah pesan dari Pro. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.